Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good mommies, ketemu lagi sama Evi. Nah, kalau minggu lalu saya dan adik saya Bora sudah nyobain 20 rasa MPASI instan. Di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya kita masak menggunakan bubur MPASI instan itu. Soalnya kan dari 20 yang kita cobain nggak semuanya habis kan, ada sisanya. Dan ada keuntungan kalau kita menggunakan MPASI instan sebagai bahan untuk masakan kita. Jadi biasanya saya menggunakan itu untuk menggantikan sebagian dari tepung terigu. Tepung terigu itu kan isinya karbohidrat aja ya, tapi hampir nggak ada vitamin dan mineralnya. Nah, sedangkan MPASI instan ini sudah difortifikasi kan. Good Mommies tahu sendiri kalau Good Mommies cek nutrition fact-nya itu lengkap vitamin dan mineralnya. Jadi kita bisa memanfaatkan yang bahan fortifikasi ini untuk membuat panganan anak kita lebih padat gizi. Dan makanannya yang hasil panganan yang kita buat ini bakalan disukai sama seluruh usia, baik anak 2 tahun, baik emaknya, tantenya, omnya, semuanya pada doyan kok. Hari ini saya mau nunjukin 4 resep menggunakan MPASI instan semuanya. Resep tertulisnya saya tulis di description box di bawah. Dan mumpung lagi ke bawah, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Kita lanjut aja ke resep pertama. Resep yang pertama adalah banana bread atau roti pisang. Ini resepnya enak banget loh. Dan kita pakai MPASI instan, tepung terigu, susu, gula, dan telur. Dan tentu saja pisang. Semakin matang pisangnya akan semakin manis rasa kuenya nanti. Kita lumatkan pisangnya, lalu masukkan telur 2 buah, brown sugar setengah cup, susu setengah cup, margarin yang sudah dicairkan juga setengah cup. Kita aduk-aduk, lalu masukkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu 1 cup, MPASI instan yang rasa pisang atau rasa lain yang manis juga 1 cup. Masukkan juga soda kue 1 sendok teh dan kayu manis bubuk 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Adonannya seperti ini nih jadinya. Kita masukkan adonannya ke loyang. Loyang yang saya pakai ini loyang 20 x 20 cm. Kita ratakan adonannya, lalu taburi choco chip. Ini opsional aja, supaya lebih menarik aja sih. Lalu kita panggang. Panggang sampai matang. Cirinya kalau kita tusuk garpu dan tidak ada adonan yang terikut, tandanya kue kita sudah matang. Nah, tekstur banana bread kita ini lebih dense atau lebih padat daripada banana bread biasanya. Karena ada kandungan MPASI instan yang mana dia adalah tepung beras. Saya juga coba manggang lagi pakai MPASI instan rasa lain. Saya pakai pir papaya orange dari Promina dan juga saya ganti brown sugarnya jadi gula biasa. Dan tetap berhasil dan tetap enak. Walau somehow teksturnya lebih padat. Lalu resep yang kedua ada corn fritters alias bakwan jagung. Nah, tapi bedanya sama bakwan jagung biasa, jagungnya nggak hanya saya pipil. Saya pakai 2 bonggol jagung yang setelah saya pipil, saya masukkan ke blender karena ingin saya haluskan. Saya tambahkan 1 cup air dan 2 telur. Ini lalu kita blender. Di mangkok yang cukup besar, kita masukkan terigu setengah cup, MPASI instan juga setengah cup. Ini saya pakai Promina Cheesy Chicken Broccoli, tapi Good Mommies bisa pakai versi MPASI rasa apapun yang asin. Kemudian kita tambahkan soda kue 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan merica setengah sendok teh. Ini kita aduk sampai rata. Kita campurkan dengan hasil blenderan jagung kita tadi ya.
Lalu kita masukkan juga daun bawang yang sudah dipotong-potong. Adonannya lalu kita goreng dengan sedikit sekali minyak. Good Momies, kalau bisa pakai wajan yang anti lengket ya, supaya mudah membaliknya. Saya buat 1 sendok makan seperti ini, jadi saya buatnya kecil-kecil supaya mudah dipegang sama Zack. Jangan lupa dibalik supaya kedua sisinya matang merata. Dan beneran saya nggak bohong, ini resep enak banget. Saya akan buat lagi dan lagi ke depannya. Dan Zack juga suka. Ini ceritanya saya mau bikin piring buat camilannya Zack. Niatnya sih pengen jadi lucu, tapi kok malah jadi serem ya. Nah, Zack doyan banget ini. Sebagai snack maupun sebagai lauk. Kemudian saya juga buat cheesy cookies. Cookiesnya rasanya gurih-gurih manis sedikit gitu loh. Kita pakai margarin 200 gram atau 1 bungkus. Kemudian masukkan gula pasir 2 sendok makan. Dan kuning telur 2 butir. Jadi kita pisahkan nih. Putih telurnya dipakai buat yang lain aja ya, Good Momies. Aduk-aduk, lalu setelah merata kita masukkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu 150 gram atau kira-kira 1,5 cup. Kemudian kita pakai MPASI yang rasanya asin-asin 120 gram atau kira-kira 2 cup. Dan juga masukkan keju parut 100 gram supaya rasanya cheesy dan yummy. Ini kita aduk sampai semuanya rata. Adonannya lalu kita giling pakai rolling pin. Ini rolling pin saya imut-imut banget. Lalu kita bentuk pakai cookie cutter. Saya pakai egg wash yang saya buat dari kuning telur tambah 1 sendok teh gula. Lalu kita panggang. Panggangnya nggak lama kok, 15 menit juga sudah jadi. Nah, ini dia hasilnya. Resep ini sudah berkali-kali saya buat, selalu laris manis. Gak hanya Zack yang suka, saya, omnya, sama papinya juga doyan banget nyemilin ini. Jadi, jangan harap deh bisa nyetok di rumah. Lalu resep yang keempat adalah carrot pancakes. Kita pakai wortel 3 batang, lalu nanas 1 buah supaya rasanya agak ada asam-asamnya gitu biar enak. Lalu kita masukkan gula 1 sendok makan dan air 1 gelas. Ini kita jus. Lalu kita pisahkan, kita saring ampasnya dengan jusnya. Yang kita pakai buat pancake-nya adalah ampasnya. Jadi kita sisakan ampas wortel dan nanas 1 cup. Lalu kita masukkan telur 2 butir, susu 1 cup, margarin cair setengah cup, dan kita aduk rata. Lalu masukkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu 1 cup dan MPASI instan. Kali ini saya pakai yang rasa beras merah setengah cup. Dan tentu saja MPASI instannya nggak perlu rasa yang beras merah. Yang penting rasanya yang manis deh biar enak ya. Buat pancake-nya biar manis juga. Kemudian kita masukkan baking powder 2 sendok teh dan kayu manis bubuk 1 sendok teh. Lalu kita masak di wajan anti lengket seperti halnya kalau kita masak pancake biasa. Karena ternyata susah banget ngebaliknya pas bikin pancake yang besar-besar, akhirnya saya masak kecil-kecil seperti tadi saya masak corn fritters. Ini dia hasilnya. Siap deh snack sore buat Zack. Saya sajikan bersama jus wortel yang tadi, dan juga potongan nanas sisa. Sehat kan snacknya?
tadi 4 resep yang menggunakan MPASI instan. Kadang saya sampai beli MPASI-nya sendiri loh untuk pakai sebagai bahan dasar buat camilannya Zack. Soalnya gimana ya, lumayan gitu. Ada zat besinya, ada zinknya, ada kalsiumnya, macam-macam vitamin dan mineral lengkap di situ ya nggak sih? Daripada hanya pakai tepung terigu. Gimana Good Momies, tertarik mau nyoba? Siapa tahu masih ada stok MPASI nyisa di rumah. Cobain aja buat. Misalnya Good Momies pernah memakai MPASI untuk bikin makanan, sharing dong di komentar apa makanannya, gimana cara buatnya, biar saya cobain juga resepnya ya kan. Makasih banget loh udah nonton, dan jangan lupa subscribe karena kita ketemu lagi di video berikutnya minggu depan, insya Allah setiap hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.